Perkenalkan, nama saya Bintang Isdor Haryana dari Teknik Informatika. Saya ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem smart water management dengan pendekatan sirkular design dan etika global. Nah, di latar belakangnya ini, air bersih merupakan sumber daya vital bagi kehidupan dan lingkungan ketersediaan. Air makin terbatas akibat yang pertama itu ada pertumbuhan populasi, kedua urbanisasi, yang urbanisasi ini kayak makin lama makin banyak bangunan, terus perubahan iklim, eksploitasi berlebihan. Nah, sistem pengelolaan air ini biasanya masih bersifat linear, yaitu kayak diambil, dipakai, terus dibuang. Nah, buat permasalahan global air ini ada pemborosan dan pencemaran air, ketimpangan akses air bersih, dampaknya itu terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan energi, dan juga keadilan sosial global. Nah, untuk masalah utamanya ini, penggunaan air belum terkontrol optimal. Tingginya kehilangan air akibat kebocoran, air limbah belum bisa dimanfaatkan kembali, ketimpangan akses sistem pengelolaan air berkelanjutan. Juga ada dampak lokal dan global. Nah, di dampak lokal ini, biasanya ada pemorosan air di bangunan dan industri, biaya operasional meningkat, pencemaran lingkungan. Nah, untuk dampak global ini, bisa juga kelangkaan air, lintas negara, potensi konflik sumber daya, terus kesenjangan negara maju dan berkembang. Nah, eh, keterkaitannya dengan SDGs ini, nah di sini dalam sistem ini itu mendukung SDG 6, Clean Water and Sanitation, SDG 11, Sustainable Cities and Communities, SDG 12, Responsible Consumption and Production, SDG 13, Climate Action. Nah, buat circular design strategi ini, buat yang circular, karena dia harusnya circular itu membuat lingkaran. Nah, di sini kayak ada sumber air, terus diambil, terus digunain, pengolahan air limbah, digunain kembali, terus jadi limbahnya berkurang, jadi lebih minimal. Sedangkan yang linear itu yang kayak tadi, sumber air, penggunaan, pengolahan, pemanfaatan ulang, pembuangan minimum ke lingkungan. Ini agak beda dari yang tadi karena kayak ini udah ada di pemanfaatan ulang, ada pemanfaatan ulang. Nah, prinsip circular design itu kan ada reduce, reuse, recycle, recover. Nah, untuk reduce-nya itu pengendalian konsumsi dan pencegahan kebocoran. Reuse-nya itu pemanfaatan air abu-abu untuk kebutuhan non-konsumsi. Nah, kayak pemanfaatan air abu-abu itu kayak yang masih air limbah. Nah, recycle, pengolahan air limbah agar aman digunakan kembali. Nah, recover-nya ini pemulihan kualitas air untuk jangka panjang. Etika globalnya itu ada prinsip yang diterapkan itu keadilan sosial, hak asasi manusia, keberlanjutan lintas generasi, tanggung jawab global. Aspek etika globalnya itu ada keadilan sosial, akses air yang inklusif, kayak bisa diakses siapa aja gitu. Terus HAM, air bersih sebagai hak dasar manusia, itu benar. Kesenjangan akses, sistem sederhana dan kebijakan publik, lintas negara, air sebagai kepentingan global bersama. Nah, prinsip etika yang digunakan itu ada UN SDGs, kerangka pembangunan berkelanjutan sosial global. Prinsip etika UNESCO, pendekatan human center dan lingkungan, IEEE Code of Ethics, tanggung jawab profesional dan publik. Nah, inovasi rekayasanya itu ada pendekatan circular design dengan dalam pengelolaan air itu yang terintegrasi dengan desain sistem kebijakan perilaku pengguna teknologi sebagai pelaku berlanjutan, bukan tujuan utama. Nah, dampak dan kesimpulannya itu ada di lingkungan, pengurangan air limbah dan konservasi air. Nah, di sosialnya itu akses air lebih adil, ekonomi, efisiensi, biaya jangka panjang karena itu kan di reuse gitu. Nah, kesimpulannya sistem smart water management berbasis circular design ini dan etika global, solusi berkelanjutan, adil dan bertanggung jawab lintas generasi. Nah, mungkin kita langsung saja ke desain webnya ini. Nah, di desain webnya ini kita kayak ada pilihan untuk daftar dan masuk. Di sini kita sebagai contoh rumah merah, terus kita bikin passwordnya dulu, kasih Discord, daftar. Oh ya, ini sudah terdaftar, silakan login. Nah, karena udah bikin, kita coba. Nah, di sini kayak tampilan home ini kayak
Selamat datang Rumah Merah. Nah, Rumah Merah ini karena tadi saya daftarnya dengan nama Rumah Merah, terus di sini ada dashboard, terus konsumsi hari ini, air yang didaur ulang, efisiensi, targetnya berapa 45%, penghematannya dalam 1 bulan. Ini ada grey water, air hujan, AC concentrate. Nah, ini ada kayak dashboard tentang konsumsi mingguan, ada berapanya, konsumsinya, terus yang didaur ulang ada berapa. Nah, untuk notifikasi ini kayak misalnya ada potensi kebocoran terdeteksi. Nah, biar mandi meningkat 40%. Jadi di sini kayak ada konsumsi air di kamar mandi meningkat bisa 40% dari biasanya. Kayak eh, tidak wajar gitu ya. Nah, sistem daur ulang aktif ini kayak water berhasil diolah untuk penyiraman tanaman. Kayak air yang bekas bekas dipakai bisa dibuat penyiraman tanaman. Nah, pengingat pemeliharaan di sini kayak filter air harus diganti dalam per 7 hari atau per 2 minggu. Nah, ini ada rekomendasi penghematan juga kayak yang bikin hemat dalam rumah. Nah, di sini kayak misalnya ada pasang aerator keran yang eh apa sih? Ya intinya keran, terus gunakan grey water untuk tanaman, air bekas cuci dapat digunakan untuk penyiraman, ada itunya, ada keterangannya, terus perbaikan kebocoran kecil. Nah, kebocoran tetes-tetes ini kayak dalam per hari ini bisa ada 20 liter. Nah, mungkin cukup dari saya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.